Membongkar rencana busuk Said Didu di balik permintaan pemeriksaan di rumah. Silakan like dan subscribe. Rencana busuk Said Didu terbongkar. Membongkar rencana busuk Said Didu di balik permintaan pemeriksaan di rumah. Lagi dan lagi Said Didu yang menyatakan dirinya sebagai manusia merdeka dan taat hukum justru mangkir dari panggilan kepolisian. Kalau awalnya dia memakai alasan PSBB dan Corona sebagai alasan mangkir, kali ini ditambah permintaan untuk diperiksa di rumahnya. Padahal ia sendiri katanya digandeng 250 pengacara, jumlahnya sekitar 62 kali lipat pengacara Luhut sebagai pelapor. Tapi, nyali Didu nyatanya tak seberani bacotnya di sosmed. Kini drama baru hendak dimainkan. Said Didu ingin dirinya dibela para SJW dengan menempatkan diri sebagai Raffio Patra kedua. Said Didu akan bermain drama dicekal secara kasar oleh aparat di kediamannya tanpa mampu memberi klarifikasi. Sehingga dukungan akan datang pada dirinya. Dengan begitu akan banyak tekanan massa pada kepolisian yang membuat pihak aparat tertekan dan akhirnya melepaskannya. Inilah strategi busuk seorang Said Didu andaikan kepolisian menuruti permintaannya untuk diperiksa di rumah. Agar skenario busuknya terpatahkan, kepolisian harus menjemput paksa Said Didu dan meminta klarifikasi di kantor polisi. Dengan begitu media akan terus update durasi Said Didu diperiksa dan sebagainya. Dia juga bisa mengajukan pra-peradilan jika nantinya statusnya menjadi terdakwa dan keluar vonis pengadilan. Said Didu lupa kalau kasusnya tak serupa dengan para SJW itu. Dandi Laksono, Ananda Badudu, dan Raffio Patra memang dilepaskan lantaran tekanan massa. Tapi kasusnya berbeda karena provokasi kerusuhan di tengah suasana mencekam. Mereka tidak memiliki kasus dengan ornak lain seperti Said Didu. Jadi pembelaan SJW paling banter menyerang Luhut dan pengacaranya. Kepolisian aman dalam hal ini. Makanya Said Didu beserta kroninya memutar otak bagaimana caranya agar kepolisian dapat tekanan sehingga dironya dibebaskan. Caranya minta diperiksa di rumah. Teriak dizalimi lalu polisi dengan terpaksa menutup kasusnya. Tapi itu adalah angan dan imajinasi Said Didu belaka. Nyatanya yang bermasalah dengan dirinya adalah Luhut yang diwakilkan para pengacaranya. Cara satu-satunya keluar adalah meminta pengampunan Luhut yang tak bisa dipenuhi dirinya. Alih-alih meminta maaf, Said Didu dengan sombongnya cuma memberi surat klarifikasi pada Luhut. Saat ini karma Said Didu dibayar tunai. Pelaporan dari masyarakat lebih kuat ketimbang patroli siber dari kepolisian yang masih bisa diajak berdamai kalau ada tekanan. Said Didu dalam hal ini sudah berada di pinggir jurang kehancurannya. Seperti Ahmad Dhani, John Ruh Ginting termasuk Rizik Syihab. Mereka berkasus berat karena mendapat laporan masyarakat. Meski Rizik memiliki masa FPI, tapi ia tak bisa menekan kepolisian untuk menutup kasusnya lantaran banyaknya laporan masyarakat yang masuk. Dulu sempat heboh berita tempat pemeriksaan Rizik di berbagai kantor kepolisian di dalam dan luar Jakarta. Akhirnya kita tahu Rizik yang pengecut memilih kabur ke luar negeri. Apalagi Ahmad Dhani atau John Ruh Ginting yang tak memiliki masa. Lebih mudah menciduk mereka atau menjemput paksa. Said Didu dalam kasus ini katanya telah ditinggal geng Makassar. Makanya dia manfaatkan emosi massa termasuk para SJW untuk mengesankan dirinya ditekan dan dizalimi. Namun, upaya Said Didu akhirnya akan sia-sia. Lihat saja ke depan kalau mangkir lagi bisa jadi dia akan segera dijemput paksa. Pergi memakasi kasus manusia merdeka, keluar pemeriksaan bisa-bisa memakasi kasus tahanan. Inilah yang sangat ditakutkan Said Didu. Sampai-sampai dunia maya dihebohkan dengan tagar-tagar Said Didu pengecut. Politisi Demokrat, Ferdinand bahkan sempat menyindir dirinya yang tak taat hukum. Andaikan tak ada corona pun, Said Didu akan tetap mangkir dengan 1001 alasan. Pengacaranya yang jumlahnya ratusan nyatanya hanya pajangan. Pangkat penyidik Kompol Sylvester yang menangani kasusnya juga memiliki background S1 dan dihukum. Artinya polisi satu ini sangat tahu celah kesalahan Said Didu dalam videonya yang menyerang Luhut.
Bahkan netizen dengan pasti menyebut Said Didu akan menjadi terdakwa dalam 1 kali pemeriksaan. Semoga kepolisian tak gentar menghadapi drama Said Didu dan kroninya. Panggilan ketiga bisa dijemput paksa kalau mangkir. Bagi Didu tak perlu banyak drama lagi. Sudah puas dirimu mencaci Jokowi dan jajarannya di tengah corona. Kini saatnya kau meringkuk di penjara. Ditulis oleh Niha Alif di sewot.com.